Dengan adanya undang-undang baru, pemerintah dan DPR sudah sepakat menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN secara gradual nanti pada bulan April 2022 menjadi 11% dan akan naik lagi pada tahun 2025. Apa implikasinya? Kita bahas bersama Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alfonsus Wijaya. Pak Alfons, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi, apa Sehat ya? kabar? Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Syukur kalau begitu. Pak Alfons, Anda pelaku usaha, apa respons Anda soal kebijakan kenaikan PPN ini? Ya, ada 3 catatan penting bagi pusat perbelanjaan, khususnya di industri retail. Pertama adalah kenaikan tarif PPN ini akan memperburuk kondisi usaha offline. Saat ini meskipun tarif belum naik, tarif PPN, ini telah terjadi ketidakadilan ataupun ketimpangan perpajakan antara offline dengan online. Kalau kita ketahui bahwa di online itu kan sangat sangat ringan sekali, bahkan mungkin hampir tidak ada dari perpajakannya. Tetapi di offline itu sangat berat, berbagai pungutan-pungutan pajak. Jadi kalau sekarang ini ditambah lagi dengan kenaikan tarif PPN, tentunya ini akan semakin memperberat kondisi penjualan di offline. Oke. Seperti kita ketahui bahwa sebetulnya saat ini di Indonesia, porsi offline itu kan masih jauh lebih besar daripada online. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah bagi orang-orang yang kelas menengah atas, kenaikan tarif PPN ini akan mendorong belanja luar negeri. Seperti kita ketahui, pada saat pandemi ini, banyak negara-negara, khususnya negara-negara tetangga, berlomba-lomba memberikan berbagai kemudahan di dalam perekonomiannya untuk bisa segera pulih mereka dari kondisi yang sangat berat ini. Nah, tetapi di Indonesia sebaliknya, ini PPN sekarang tarifnya ditambah. Dengan demikian, seperti kita ketahui, sekarang juga sudah banyak negara-negara tetangga sudah mulai membuka negaranya untuk kunjungan wisata. Tentunya ini adalah juga wisata belanja juga, bukan hanya sekedar wisata saja. Nah, bagi orang-orang yang menengah atas, ini akan mendorong mereka untuk berbelanja ke luar negeri karena lebih murah. Oke. Di sana lebih banyak kemudahan-kemudahan, sedangkan di sini tarifnya naik. Oke, yang ketiga? Kemudian, catatan ketiga adalah khusus untuk orang yang kelas menengah bawah. Ini akan memperburuk daya beli karena kenaikan tarif PPN ini tidak mungkin ditanggung oleh penjual. Pasti akan dibebankan kepada pembeli dengan menaikkan harga jual. Nah, padahal sampai dengan saat ini, seperti kita ketahui bersama, setelah pandemi hampir 2 tahun ini, kondisi daya beli masih belum pulih, masih sangat berat. Jadi inilah kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan dengan rencana ataupun kenaikan tarif PPN Pak tersebut. Alfons, tadi Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, kalau Anda lihat di berita pengantar sempat bilang bahwa ini justru adalah sebagai bentuk kebijakan yang mengambil pajak dari mereka yang mampu dan justru melindungi mereka yang sebenarnya secara keekonomian kurang mampu. Karena toh barang-barang yang dipajaki dengan PPN ini adalah barang-barang yang biasanya dibeli oleh mereka yang kemampuannya lebih dibanding masyarakat miskin begitu, menengah ke atas. Anda tidak merasa ini sebagai sebuah langkah yang misalkan bisa begitu digunakan untuk melindungi justru masyarakat yang menengah ke bawah? Ya, saya kira ini masalah timing, masalah waktu. Saya setuju saja jika pemerintah mempunyai rencana tersebut, tetapi tidak dilakukan pada saat pandemi ini. Dan kita juga sampai dengan sekarang masih belum tahu pandemi ini kapan berakhir. Kapan perekonomian akan pulih. Jadi sebaiknya itu dilakukan nanti setelah kondisi pulih. Saat ini memang semua serba sulit. Jangankan untuk yang menengah bawah, untuk kalangan atas pun di dalam berjualan masih sangat sulit. Seperti kita ketahui, contoh misalkan offline. Offline ini sangat berat sekali. Dilakukan berbagai pembatasan, ditutup usahanya, operasionalnya karena lonjakan kasus positif dan sebagainya. Padahal di satu sisi online itu penetrasinya semakin kuat, semakin masif. Offline semakin hari semakin berat, sampai dengan saat ini masih belum pulih. Sekarang tiba-tiba ditambah lagi dengan kenaikan tarif PPN, tentunya ini akan semakin memperburuk Oke. lagi kondisi offline. Pak Alfons, Jadi, tapi ya, kalau kemudian ini kan di PPN-nya ini kan diberlakukan kenaikannya secara gradual.
Yang pertama itu pada bulan April tahun depan 2022 naik 1% dari 10 menjadi 11% begitu. Anda tidak merasa bahwa pada April 2022 kondisi perekonomian akan semakin baik dibanding sekarang? Saya optimis tahun 2022 tentunya akan lebih baik, tetapi tentunya dengan catatan kan, jika tidak terjadi lagi lonjakan kasus positif, kemudian pemerintah memberikan stimulus terhadap perekonomian sehingga pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Oke. Tapi kan sebetulnya sudah terbukti kan pada semester 1 tahun 2021 ini, khususnya pada triwulan 2, itu kan memang perekonomian tumbuh dengan sangat baik, bahkan 7,07%. Tetapi itu adalah akibat dari stimulus, salah satunya adalah akibat dari berbagai stimulus dan relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita sudah terbukti bahwa untuk memulihkan ekonomi yang diperlukan adalah relaksasi dan stimulus, bukan menaikkan tarif PPN. Padahal kami sudah pernah mengajukan kepada pemerintah untuk bahkan mengurangi tarif PPN. Kalau bisa bahkan dibebaskan PPN untuk beberapa waktu supaya terjadi pemulihan penjualan, peningkatan penjualan. Supaya ada peningkatan daya beli begitu ya. Betul, tapi itu yang diharapkan. Begini, bagaimana dengan insentif pajak? Apakah misalkan karena ini sudah diketok, otomatis kemungkinan besar pasti akan berlaku itu kenaikan menjadi 11% PPN pada April 2022. Apakah misalnya pelaku usaha minta insentif pajak akan mengusulkan itu kepada pemerintah? Saya kira insentif ada dua hal yang diperlukan oleh pelaku usaha. Pertama adalah insentif ataupun relaksasi untuk bagaimana para pengusaha ini bertahan, mempertahankan usahanya yang dari beban berat yang sudah hampir 2 tahun ini. Satu lagi adalah relaksasi ataupun stimulus untuk meningkatkan penjualan. Jadi yang diperlukan adalah sebetulnya dua hal. Jadi tidak bisa dikaitkan sekaligus. Jadi yang satu adalah untuk bagaimana pengusaha ini bisa bertahan, kedua adalah bagaimana meningkatkan penjualan. Nah, selama ini memang pemerintah sudah memberikan berbagai relaksasi dan stimulus untuk bagaimana pengusaha-pengusaha ini bisa bertahan. Tapi itu pun dirasakan masih kurang kan, karena sekarang ini ternyata COVID-nya udah hampir 2 tahun. Yeah. Nah, yang untuk mendorong penjualan ini juga tidak boleh dianggap ringan. Ini menjadi sangat penting sekali karena untuk bisa pemulihan ekonomi harus dari dua sisi. Bagaimana di satu sisi pengusahanya bertahan sambil COVID ini belum berakhir, pengusaha harus bertahan. Tapi di satu sisi juga harus didorong penjualannya. Bagaimana meningkatkan penjualan. Dan saya kira itu sudah terbukti pada triwulan 2 kemarin kan. Kemudian juga menjadi yang sangat penting lagi adalah bagaimana pemerintah ini bisa meningkatkan perdagangan dalam negeri. Saya kira apa yang harus didorong oleh Indonesia adalah potensi perdagangan dalam negeri. Kita keluar dari kesulitan ekonomi ini. Nah, sekarang kalau PPN-nya ini dinaikkan, ini saya tidak mengerti bagaimana bisa caranya menggerakkan perdagangan dalam negeri. Yang ada adalah barang-barang menjadi tambah mahal ya. Baik. Tambah mahal, semakin sulit dijangkau oleh khususnya yang daya belinya menengah ke bawah. Pak Alfons, tapi begini. Menengah atas bisa belanja di luar negeri karena di luar negeri lebih murah sekarang. Begini, ini kan yang jelas sudah diketok. Sudah jadi undang-undang bahkan April pasti akan ada kenaikan. Kira-kira kalau dari para pengusaha solusinya apa? Kalau dilihat ini apakah jangan-jangan sebelum April pun sudah akan ada penyesuaian harga misalnya? Ya, sebetulnya kami berharap ini ditunda paling tidak 3 tahun atau sampai dengan kondisi ekonomi sudah membaik. Kenapa 3 tahun? Karena kami memperkirakan bahwa kondisi normal nanti baru akan tercapai setelah 2 atau 3 tahun. Jadi diharapkan kondisi ini, kami setuju saja dengan kenaikan PPN ini, tetapi sebaiknya jangan dilakukan di kondisi sulit seperti ini. Jadi lebih baik pemerintah fokus membereskan berbagai hal, contoh misalkan pajak online dan sebagainya, yang sampai dengan sekarang masih belum selesai, masih belum tuntas. Jadi sebaiknya semua dirapihkan dulu, dibuat dengan adil, supaya offline dan online ini menjadi seimbang, the same playing field begitu. Nah, itu yang lebih baik menurut saya dipersiapkan dahulu. Setelah itu baru ada kenaikan tarif dan sebagainya, saya kira itu menjadi tidak masalah. Ini kan harapannya Pak Alfons, tapi ketika sudah diketok, kira-kira kalau dari teman-teman sesama pengusaha, berdasarkan pengamatan Pak Alfons, apa yang akan dilakukan? Penyesuaian harga kah? Itu pasti. Saya kira itu akan terjadi, karena tidak mungkin pengusaha akan menyerap
menanggung kenaikan tarif tersebut di dalam kondisi sudah sangat sulit. Pengusaha sekarang semua sudah defisit, khususnya di industri retail ya. Semua sudah mengalami defisit. Seperti kita ketahui, banyak sekali industri retail yang tutup. Pelaku-pelaku usaha, department store, hypermarket sudah tutup. Mereka sudah tidak bisa lagi menanggung defisit tersebut. Oke, Kalau ada kenaikan sekarang, pasti akan dibebankan ke harga jual. oke. Itu yang akan terjadi. Baik. Tidak mungkin pengusaha ini menanggung selisih kenaikan tersebut. Oke, baik. Pak Alphonse, terima kasih atas waktu Anda untuk memberikan respons atas kenaikan PPN yang baru saja diputuskan oleh pemerintah. Kita jumpa lagi di lain waktu. Sehat terus ya Pak ya. Terima kasih, sama-sama, sehat-sehat. Selamat malam.